Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di video yang lalu kita sempat membicarakan persoalan ujian. Ketika seseorang itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesulitan, kesusahan, kemiskinan, ketiadaan, atau apa saja ujian yang sifatnya tidak mengenakan, itu banyak orang yang mengeluh terhadap ujian itu. Padahal hakikatnya hidup ini adalah ujian. Dan ujian itu tidak perlu kita pikirkan. Contoh saja orang yang sekolah ketika diberikan ujian oleh gurunya, andai saja ujian itu dipikirkan kira-kira selesai apa enggak, sudah barang tentu enggak bakal selesai. Akan tetapi kerjakan saja ujian itu. Seumpama salah satu ya dapat 9, salah 9 ya dapat 1, salah semuanya ya naik pertolongan, kan gitu aja. Intinya semua ujian itu jalankan, tak usah dipikirkan. Karena memang sudah menjadi satu kodratnya manusia yang hidup di dunia ini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus beruntung dan bersyukur karena masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sukses ketika dia diuji oleh Allah dengan ujian penderitaan atau ujian-ujian yang tidak mengenakan. Itu banyak orang yang sukses, dia berallah, dia berzikir, dia ibadah dan segala macam. Tapi ketika ujian itu sudah diganti oleh Allah dengan ujian kesenangan, ujian keindahan, keberadaan, pekerjaan, penghasilan, sedikit demi sedikit dia lupa, dia terlena, sedikit demi sedikit dia terlupa dan terlena. Dan pada akhirnya banyak orang yang gagal beragama, gagal dalam beriman, gagal dalam berislam ketika diberi ujian yang enak-enak, yang indah-indah. Kemudian ujian yang diberikan oleh Allah, jika kita tidak mau diuji oleh Allah dengan ujian-ujian itu, maka jangan menjadi hamba Allah. Kalau diri kita mengaku orang beriman, kita mengaku orang Islam, ya harus siap dengan konsekuensi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah itu. Kenapa? Karena ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah sebagai tanda rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah kalau tidak sayang sama kita, Allah kalau tidak cinta sama kita, dibiarkan kita nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih sayang itulah, karena kecintaan itulah Allah menguji kepada kita. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, Allah menginginkan kebaikan kepada kita, maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ta'ala bi'abdihi al-khair, ajjala lahul uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu kebaikan bagi hambanya, bi'abdihi al-khair, ajjala lahu uqubata fid dunya, maka Allah akan mengambil, Allah akan membalas kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kekhilafan kita itu akan diambil oleh Allah di dunia. Makanya diberi kita ujian seperti itu, kesakitan, kemiskinan, kekurangan, ketiadaan. Itu diberi kita ujian kesakitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan tidak ada lain karena Allah itu cinta kepada kita, sayang kepada kita, sehingga perlahan-lahan Allah ambil untuk mengurangi dosa-dosa dan kesalahan kita.
Sebab Allah berkata, andai aku ambil dosa-dosamu itu, ku balas dosa-dosamu di akhirat nanti, maka engkau tidak akan pernah kuat merasakan pedih dan perihnya siksaan akhirat itu. Maka karena kasih sayang aku, kata Allah, maka hari ini aku ambil semuanya itu dengan ujian-ujian yang kuberikan kepada kalian. Wa in arada bi'abdihi syarra, wa in arada bi'abdihi syarra amsaka alaihi bidzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki satu keburukan bagi seseorang hamba, maka Allah biarkan dia di dunia ini. Ingat, kata Allah, suatu saat nanti di alam akhirat akan aku ambil itu semua. Fi yaumil qiyamah akan aku ambil itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Di situ baru mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian yang kita rasakan di dunia ini, kita masih ada saudara, masih ada teman, masih ada sahabat, masih bisa kita meminta tolong. Tapi ketika nanti di alam kubur saja, kepada siapa kita minta pertolongan? Gak ada yang bisa menolong kita. Hartamu, anakmu, gak ada. Oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, apapun ujian yang diberikan oleh Allah, jangan pernah kita mengeluh terhadap ujian itu. Jalankan saja. Hidup ini kita jalankan saja. Waktunya ibadah, beribadahlah. Waktunya bekerja, bekerjalah. Jalani saja hidup ini. Dan jangan pernah lupa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah, sehingga kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling penting. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan keluhan. Yang pertama, kita bersyukur atas ujian. Yang kedua, ambil hikmah. Ambil hikmah dari apa yang diberikan oleh Allah yang berbentuk ujian. Hikmahnya. Sebab apa? Setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dia cintai, maka Allah itu akan memberikan jalan keluar. Sebelum kita diuji, jalan keluar sudah diberikan. Solusi sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa solusinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa kuncinya. Setiap Jumat selalu saja khatib berkata, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat khatib mengingatkan kepada dirinya, kepada jamaah, ittaqullah. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah takwa kita meningkat kepada Allah? Sudahkah ketakwaan kita tuh waktu demi waktu meningkat? Oleh sebab itu, tiada lain jawaban, tiada lain solusi jalan hidup dan kehidupan taqwallah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini, Allah jadikan itu bekal ilmu yang manfaat buat kita, untuk tidak selalu mengeluh dalam hidup dan kehidupan, agar kita selalu menjadi orang yang bersyukur